Situ gak? Sini. Ya kan? Siap lo? Nggak kenceng. Wih, keren. Ya kita harus hati-hati ngomongnya, jangan sampai terpleset ya. Hey, what's up? Selamat datang di iTech Live. Gue Indra dan kali ini agak sedikit berbeda nih videonya. Bukan sedikit sih, sangat berbeda sekali karena kita akan nge-review brand dari Samsung. This is Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Dua-duanya ini udah 5G by the way. Jadi sebelumnya gue udah bikin vote di community YouTube untuk nge-review salah satu ini dan vote-nya banyak banget ya. Ada apa kalian? Kenapa kalian beramai-ramai malah nge-vote? Padahal selama ini kalian penonton setia iTech Live. Kukira persahabatan kita istimewa. So karena vote banyak banget, jadi ya udahlah gue ambil aja dua-duanya. By the way, gue mau disclaimer dulu kalau dua produk ini gue enggak di-endorse oleh brandnya langsung karena ya biar aman videonya ya. Jadi gue akan buat first impression gimana pendapat gue soal kedua smartphone lipat andalannya Samsung ini dari perspektif Apple user. Dan kalau kalian berharap mau mendapatkan full review, spesifikasi, review gaming segala macem, jangan harap ada di video ini. Kalian bisa cari video-video di channel teman-teman reviewer di luar sana. Seriously, lebih banyak review Samsung ketimbang Apple di Indonesia ini. Dan untuk harganya yang Galaxy Z Fold 3 ini gua ambil yang 512 GB ini di 26 jutaan. Dan yang Galaxy Z Flip 3 5G ini 15 jutaan. Ya, jadi ini 26 juta, ini 15 juta. Beda 10 jutaan. Dan untuk kalian mungkin yang nggak mau nunggu kelamaan pre-ordernya, gue udah sertakan link pembeliannya di description. Kalian langsung aja dan gue tinggalkan kontaknya juga di description. Oke, kita langsung review nih Gyo ya. Are you ready Gyo? Jangan aneh-aneh lu ya, saya cekek nanti ya. Oke, Galaxy Z Fold dan Flip 3 ini keduanya udah spek yang paling atas. Yang paling mahal lah ibaratnya. Yang ini 256 paling tinggi, 512 paling tinggi. Yang Z Flip ini warna Phantom Black, storage 256 dan RAM-nya 8 GB. Apa tadi? RAM 8 GB. Oh, parah. Ketawain. Sedangkan untuk yang Galaxy Z Fold 3 ini dia Phantom Black juga, storage 512, RAM-nya 12 GB. Teman-teman penonton iTech Live tidak ada akhlak. Oke, dua-duanya Phantom Black. Kita akan unboxing kayak gimana sih. Jujur ini pertama kali gue nyobain yang Z Flip sih ya. Kalau yang Fold ini gue udah pernah hands on di salah satu mall gitu, gue lupa, dan itu udah lama banget awal-awal pandemi. So let's go. Sekarang kita buka yang Z Fold 3-nya ini dulu. Alright. Oh, ada sealnya begini ya. Do not accept if seal is broken. Anjir, gue pertama kali unboxing barang-barang Samsung yang kekinian dulu pernah sih. Kok dusnya kecil ntar? Iyalah, ini kan handphone jali, bukan kulkas. Alright, udah kebuka dan kita bisa langsung ngeliat di sini untuk Galaxy Z Fold 3. Nice. Apa ini di dalamnya? Ada apa ini? Stiker IMEI. Teman-teman maaf ya, gua bukan expertnya untuk brand ini, jadi gua nggak tahu apa itu barusan. Dan ada satu kotak kecil di sini, isinya ada buku manual, garansi resmi Samsung, cara masukin eSIM segala macem ya, manual book. Dan kita cuma dapetin USB-C to USB-C cable. Oh, nggak dapet kepala charger ya? Lupa gua kalau Samsung pun ya udah. Ini ntar dulu, kita buka yang Flip dulu. Lucu ya kotaknya, tipis-tipis gitu, mirip kotak Pocky karena nggak dapet chargernya nih sekarang Samsung ini. Ya jadi untuk teman-teman pengguna Apple dan pengguna Samsung, udahlah nggak usah ledek-ledekan, berantem ya kan. Jadi kayak mengenak nggak dapet kayak kita, terus nangis pelukan berdua. Udahlah. Oh, nggak terlalu gede ya. Dapat ini lagi. Ini stiker IMEI atau apa ya? Ditempelnya di mana dong? Di dalamnya seperti biasa sama kayak yang Flip tadi, dan di belakang ini ada SIM ejector ya. Harusnya di Flip juga dapat tadi. Ya, dapat. Oke.
dan harusnya sih sama ya, cuma petunjuk manual sama USB-C to USB-C, tidak dapat charger. Emang enak kayak kita. So jadi kenapa handphone ini rame? Kata istri gue sih, iya itu kan kemarin diiklanin sama BTS dan katanya pernah masuk juga Korea drama gitu ya. Iya, Samsung kan Korea. Dan kita akan melihat apakah setelah gue pakai Samsung Z series, Galaxy Z series ini akan menjadi seperti artis Korea ya. So ini dia untuk Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3. Dua-duanya warna Phantom Black. Very nice. Gua akan buka dulu untuk yang Fold 3. Cara bukanya gimana ya? Gini bukan sih? Monyong sih ya, takut salah. Tinggal tarik aja kayak gini. Tinggal. Alright. Wow. Oke, sekarang yang Z Flip 3. Alright. Oke. First impression, gua suka banget sama finishing ininya nih. Ini dia by the way materialnya dia pakai aluminium ya, dan finishing di belakangnya ini yang warna Phantom Black, keduanya di sini. Dua-duanya ini punya finishing mirip-mirip kayak frosted glass pada bagian belakangnya. Jadi dia warna hitam, terus halus gitu. Keren deh, asli. Tapi untuk gloss finishnya nih gua agak gimana gitu, karena nih warnanya kayak warna-warna. Oh pantes, ada plastiknya. Plastik bukan sih? Iya tuh ada plastiknya guys. Nah dibuka dulu. Jadi dia pinggirannya full black ya. Oh keren ini. Jadi tadi gue liatnya kayak item-item mengkilat tapi kusam gitu. Ternyata ada plastiknya loh. Dan setelah dibuka ini sewarna dengan matte finish di bagian belakangnya ini. Dan sekarang kita nyalain aja. Mana tombol powernya? Ini bukan? Oke, udah selesai akhirnya gua aktivasi untuk Z Fold 3 dan Z Flip 3 ini. Katanya yang gue dengar sekarang Galaxy Note tuh udah nggak ada dan digantiin ke Fold series ini. Nggak tahu kenapa alasannya, cuman menurut gue sih ya lebih oke sih. Cuman nggak tahu ya untuk harganya kayaknya lebih mahal yang Fold ini. Seakan-akan Samsung kayak sudahlah tidak perlu pakai Note-notean lagi, belilah ini gitu kan. Tapi anehnya ya yang gue rasain ini beneran gue concern banget sama di bagian lipatannya ini. Pas dilekukannya ini yang Fold nih lebih berasa kayak ada sedikit jeglekan seperti kayak polisi tidur kecil gitu, sedangkan yang Flip nih nggak kerasa, lebih kayak merata gitu. Dan untuk ukuran gue pikir iya cukup oke. Terus ini kayak apa ya, kayak handphone Nokia zaman dulu kali ya, yang kotak-kotak gitu. Dan ini bener-bener masuk kantong tuh kayak ngantongin sekotak rokok ya, mungkin lebih kecil lagi dari rokok. Dan di depannya ini ada layar kecil, bisa untuk kamera juga kayak gini buat ngaca kalau cewek-cewek ya kan. Oh iya mirip banget sama kotak bedak cewek ya, begini. Begini, jujur gue membeli dua produk ini adalah untuk riset kami dalam pengembangan iLeopard Mark II ya, karena kami para Apple user sudah lelah menunggu Apple untuk join ke segmen yang lipat-lipat kayak gini. Makanya kami mendevelop yang namanya iLeopard. Kalian bisa tonton videonya. Kalau bisa jangan ditonton lah, nggak guna juga. So dari pandangan gua sendiri as a Apple user gitu ya, untuk finishing quality it's good. Really Samsung makin kesini makin oke lah. Kalau dilihat dari produk-produknya mereka yang dulu-dulu udah cukup solid banget. Cuman gua nggak tahu apakah kita bisa percaya dengan lipatan layarnya ini untuk jangka waktu yang lama, karena di Gen 1, Gen 2 nya itu kan ada sempat isu, di lipatannya itu isu berbekas. Dan gua nggak tahu juga apakah ini bisa dikasih anti gores, tapi kayaknya udah dikasih anti gores sama Samsung deh. Udah guys, gila baik banget. Pel, ini dikasih lo anti gores Pel, langsung tinggal pakai.
Dua-duanya ini udah dikasih yang flip sama fold, jadi kalian nggak usah pakai anti gores lagi. Dan untuk speknya flip dan fold ini udah pakai Snapdragon 888, harusnya sih udah bisa ngelahap untuk game-game dan aplikasi-aplikasi yang berat untuk sekarang-sekarang ini. Dan ini belum gue buka-bukain, plastiknya banyak banget ya. Ada di logo Samsung pinggirnya, ada yang di samping-samping tadi yang gue kira kusem. Dan untuk kameranya dia ada 3, ini 12 mega semua. Ada kamera wide, telephoto, dan ultra wide. Dan untuk yang flip ini dia kameranya ada 2. Ini juga 12 megapiksel keduanya, lensa wide dan lensa ultra wide. So kalau yang flip ini dia kalau dilipat tuh ya makin kecil, sedangkan yang fold ini dia kalau dilipat semakin besar. Dan ini lipatnya cuma begini doang ya, nggak bisa. Dan ya untuk kamera ini menarik ya, gue akan bandingin mungkin ya di video berikutnya untuk yang I don't know fold atau flip ya, pokoknya antara kedua ini sama kameranya iPhone 12 Pro. So first impression gue bersyukur banget gue pilih yang warna Phantom Black ini karena gue suka banget ya sama finishing belakangnya yang frosted kayak gini. Begitupun juga sama foldnya. I don't know perihal Samsung ngegantiin untuk yang Note series diganti sama yang Fold series ini, bagaimana pendapat gue mungkin bukan kapasitas gue untuk jawab itu. Mungkin teman-teman di luar sana yang pakai Samsung Galaxy Note bisa lebih mencurahkan pendapatnya. Kalau dari gue sendiri sebagai pengguna Apple gitu ya, untuk market di Indonesia sendiri, untuk menggunakan smartphone yang lipat kayak fold gini, I don't know apakah mereka siap gitu ya, walaupun kalau dilipat juga di depannya ada displaynya gitu kan. Cuman maksud gue tuh siapnya dalam artian adaptasi sama teknologi layar lipat ini gitu. Satu, karena ini menurut gue untuk di tangan gitu ya, satu tangan gitu kebesaran sekali karena memang ini basicnya untuk 2 tangan begini kan. Oh ya, by the way untuk kameranya nih oke loh ya, dia bisa ngumpet pada saat layar lagi nyala gini, walaupun kelihatan ya pixel-pixelnya pas displaynya lagi putih ini kelihatan gitu. Tapi dia maksudnya Samsung itu dia pengen nyembunyiin kamera depannya, dan pada saat kita aktifin kamera depan dia baru aktif kayak gini. Jadi pada saat nonton YouTube atau nonton apapun lah, titik kamera depannya ini nggak mengganggu karena disamarkan. Nice one, walaupun masih kelihatan titik-titiknya di sini. Jadi kayak dead pixel sendiri gitu ya. Coba gue selfie dulu kayak kamera depan. Anjay. Coba Gio, lu Gio. Keren juga loh. Coba sekarang yang flip ya kan. Anjay. Lagi. Kok lu keren dah lu. So yeah, this is my first impression. Untuk flip gue lebih tertarik ke ini sih, nggak tahu ya. Kalau yang untuk yang fold ini, gue pikir juga kedepannya untuk marketnya Samsung sendiri, gue juga nggak tahu apakah mereka lebih suka sama Note series atau yang Fold series ini. Ya mungkin alasan utamanya kenapa mereka nggak terlalu suka sama yang Fold ini karena harganya menurut gue ya lumayan lah. Buat gue user yang akan menggunakan Fold series ini butuh keputusan yang sangat-sangat bulat sekali untuk menggunakan smartphone yang lipat kayak gini ketimbang yang flip series ini. Kalau yang ini gue rasa lebih ramah gitu ya, lebih akan diterima oleh banyak orang dan nggak terlalu banyak penyesuaian dibanding yang Fold series ini. Karena ya walaupun ini pas dilipat pun dia ada aktif di depannya kayak gini, layarnya juga, cuman ini kecil banget, nggak sebesar yang flip series ini. Feeling gue sih kedepannya yang flip ini akan lebih banyak disukain banyak orang, lebih murah juga, 15 jutaan untuk yang paling tingginya, 256 GB, 8 GB RAM, kamera depan, kamera belakang, wide dan ultra wide. Dan ya finishing quality, material yang digunakan so far so good. Dan gue masih belum berani bilang soal lipatan ini, dan sangat kelihatan banget ya lipatannya ini apakah bakalan awet ke depannya atau bagaimana. Kalian kalau lihat tuh, kalau gue lagi kamera tuh bener-bener kelihatan banget lekukannya. Berbeda dengan iLipat. iLipat menggunakan teknologi iAngsel yang bisa menyatukan kedua chipset dari kedua smartphone tersebut. Jadi kalau di VGA tuh iAngsel-nya tuh ibarat SLI atau Crossfire ya kan. Oke lah, terakhir apakah gua tertarik dengan smartphone lipat inovasi Samsung ini yang pertama kali baru gua unboxing ini? I don't know, gue lebih tertarik sama yang Fold ini, flip ini sorry, timbang yang Fold karena kayak lebih futuristik, lebih modern, lebih enak, dan gua rasa ini kedepannya juga akan banyak diterima oleh pengguna Samsung di luar sana. Cuman kalau kalian tanya gue sebagai Apple user apakah gue akan berpindah atau menggunakan Fold atau Flip ini sebagai secondary device gue, jawabannya adalah ya kebiasaan tiap review Samsung abis begini. Lu ya Gio ya? Idih, gue baru mau jawab tadi udah ada jawabannya. Aduh, ya udahlah teman-teman aja. Silakan komentar di bawah kira-kira cocok apa enggak ini buat sebagai daily driver, silakan komentar aja lah.
Kerjaan Bagio nih pasti nih. Orang belum kelar ngomong udah di